Mohon dijelaskan bagaimana fungsi perencanaan supervisi yang ada di MTSN 14 Jombang. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Perencanaan supervisi di sini ada dua macam, satu supervisi kelas, dua supervisi madrasah. Nah, yang saya tadi itu yang mana? Yang secara umum madrasah apa supervisi pada kelas itu guru-guru itu? Kalau secara umum supervisi kita laksanakan itu ya setiap hari artinya ya tidak terjadwal supervisi itu kita adakan pengecekan terhadap semua baik itu dari Sarpras maupun yang lainnya. Jadi kita cek setiap hari mana-mana yang membutuhkan perbaikan atau perlu dikembangkan supaya bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau memang itu yang dikhususkan kepada supervisi guru, maka itu sudah terprogram. Artinya apa? Sudah terjadwal. Supervisi yang dalam kepala kan terhadap guru juga yang dilaksanakan di kelas, kemampuan terhadap pembelajaran siswa itu. Tapi yang secara umum itu tidak terprogram, sewaktu-waktu kita adakan, kita laksanakan supervisi madrasah itu. Tapi kalau memang itu sudah terpenuhi, maka nanti kita bagi menjadi dua, ada supervisi pertengahan dan supervisi tahunan. Jadi kalau supervisi tengah nanti tiap semester, supervisi tahunan setiap tahun ajaran baru seperti itu. Berarti itu tadi, jadi yang proses atau kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan supervisi itu bagi menjadi dua seperti yang Iya, nanti secara umum, secara khusus, yang secara umum itu melingkupi semua madrasah, yang secara khusus itu supervisi yang terhadap bapak ibu guru, perangkat mengajar dan seterusnya, itu pembelajaran yang ada di dalam kelas. Memang tugas kepala madrasah. Mungkin strategi yang diterapkan di dalam proses perencanaan program supervisi akademik di MTSN 14 Jombang. Ya, jadi ada strategi untuk diadakan supervisi secara umum. Itu memang sudah kita sebelum melaksanakan itu kita ngobrol atau diskusi dulu dengan pihak yayasan, pihak komite dan pegawai kantor. Jadi supervisi yang kita laksanakan itu yang terpadu ini tidak serta-merta hanya dilakukan oleh kepala madrasah. Artinya bahwa supervisi yang kita laksanakan tetap saja harus mengetahui dari pihak yayasan, komite maupun Bapak ATU atau sebagai tenaga kependidikan itu. Tapi kalau memang supervisi itu diartikan untuk pada guru, maka strategi yang kita laksanakan adalah biasanya itu di pertengahan semester baru kita adakan, atau di awal dan di pertengahan semester. Di awal itu supervisi terhadap perangkat pengajarnya, kalau di pertengahan itu supervisi langsung masuk ke kelas. Seperti itu. Jadi tetap saja ketika kita itu melaksanakan supervisi dalam artian terpadu secara umum, itu kita laksanakan, itu tadi sifatnya insidentil di suatu waktu, itu yang kita laksanakan. Untuk selanjutnya mungkin dapat dijelaskan dari manfaat yang didapatkan dari kegiatan supervisi terhadap para guru dan murid, maksudnya dari hasil kegiatan supervisi di MTSN 14 Jombang di antaranya. Ya, terima kasih.
manfaat dari supervisi kelas itu banyak sekali. Satu, mengetahui kekurangan, kelebihan, dan kelebihan Bapak Ibu guru dalam memberikan materi. Kalau memang kelebihan itu tidak ada masalah, artinya itu penyempurnaan. Tapi kalau kekurangan itu, maka kita tindak lanjuti dengan mengikuti MGMP maupun diklat atau pelatihan-pelatihan itu. Supaya apa? Supaya ada perkembangan dari Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi, baik dalam media pembelajaran maupun yang lainnya, sehingga anak-anak atau siswa yang menerima pembelajaran itu bisa enjoy, nyantai, dan bisa masuk atau diterima oleh siswa itu. Jadi memang seperti itu, arti memang manfaat daripada supervisi itu seperti itu, bukan mencari kelemahan, tapi memang untuk sebagai gambuk untuk menuju ke arah yang lebih baik. Yang terakhir ini pertanyaan dari kami, faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan supervisi akademik dan MTSN. Iya, kita larinya ke supervisi yang guru saja. Jadi biar fokus gitu loh maksud saya. Jadi ketika kita memang kita sudah tahu bahwa kualifikasi pendidik di madrasah itu kan sudah terpenuhi. Ada minimal kan memang S1 ya di orang seperti itu. Bahkan sekarang sudah kita obrak atau kita beri motivasi untuk S2. Akan banyak yang S2 sekarang sudah. Nanti secara kualifikasi supervisi Bapak Ibu itu bagus. Hanya saja ketika kita itu mengetahui Bapak Ibu guru yang memang itu biasanya faktor penghambatnya itu ya masalah IT itu karena tidak dibarengi dengan usia yang bagus gitu kan. Artinya Bapak Ibu guru yang sudah tua biasanya itu kan ya untuk mengikuti perkembangan IT kan juga sulit, sehingga untuk itu kan sulit untuk menerima IT yang ada, sehingga pembelajarannya itu yang menonton seperti itu. Kemudian mereka yang memang pembelajarannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita ikutkan MGMP seperti itu, MGMP maupun pelatihan itu, supaya bisa minimal itu bisa sama dengan teman-temannya dari madrasah-madrasah yang lain yang memberikan pembelajaran itu, memberikan materi itu. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui dan kita kirim untuk mengikuti itu, kok ya lanjut tetap saja masih kita usahakan untuk mengikuti pembelajaran dengan teman sebidang studi. Jadi kita ikutkan temannya yang lain untuk kita kita joinkan dengan teman yang sama-sama satu bidang studi. Jadi istilahnya kalau sekarang itu mungkin pembelajaran yang dilaksanakan di Jepang itu pembelajaran yang dilakukan guru, kemudian guru yang lain itu sambil menonton itu loh. Aku tahu mengikuti coaching pelatihan itu. Jadi suruh kita masukkan ke kelas sama dengan siswa untuk melihat temannya mengajar itu. Anak-anak itu lesson study. Kita masukkan program lesson study, melihat teman yang mata pelajaran mengajar gitu loh, sehingga nanti bisa meniru apa yang dilaksanakan oleh teman-temannya itu. Jadi ada istilahnya program lesson study. Jadi siswa diajar beberapa guru yang memang serumpun mata pelajarannya, tapi yang ngajar satu, yang lainnya ikut mengawasi teman-temannya itu, saling bergantian untuk mengajar itu. Dan ini sudah dipraktekkan di depan adanya lesson study.
Jadi, kalau masih sudah mentok, baru kita masukkan program lesson study. Terus ada MGMP pelatihan kok masih belum mampu, ya terpaksa kita melaksanakannya program lesson study, pelajaran mata pelajaran yang serumpun. Sudah cukup sekian pertanyaan. Oh iya, iya. Saya mohon maaf dan terima kasih.